Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Mustafa Anwar, 2. Wahyu Wiji Lestari, 3. Adam Kurniansyah, 4. Muhammad Firman Syahrul Ramadan, 5. Devi Nur Islami, 6. Nabila Hemalia Putri. Di sini kami akan menjelaskan tentang konstitusi. Pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari kata constitution bahasa Inggris, constitute bahasa Belanda, dan constitution bahasa Prancis, yang berarti membentuk, menyusun, menyatakan dalam bahasa Indonesia. Konstitusi diterjemahkan atau disamakan artinya dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan suatu badan politik yang disebut negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis berupa konvensi. Pengertian konstitusi dalam arti luas dan sempit. Dalam pengertian luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Seperti halnya hukum pada umumnya, hukum dasar tidak selalu merupakan dokumen tertulis atau tidak tertulis, atau dapat pula campuran dari dua unsur tersebut, sebagai hukum dasar yang tertulis atau undang-undang dasar, dan hukum dasar yang tidak tertulis atau konvensi. Konvensi sebagai aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan bernegara. Dalam arti sempit, konstitusi berarti piagam dasar atau UUD, yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. Contohnya adalah Undang-Undang 1945. Istilah konstitusi. Istilah konstitusi secara umum menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Hakikat konstitusi. Pada hakikatnya, konstitusi Undang-Undang Dasar itu berisi 3 hal pokok, yaitu yang pertama adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negaranya. 2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. 3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Urgensi konstitusi. Yang pertama, konstitusi merupakan jaminan yang paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yang ada dalam negara tidak salah gunakan dan hak asasi manusia warga negara tidak dilanggar. Konstitusi sangat penting artinya bagi suatu negara karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara. 2. Konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis yaitu constituer, artinya membentuk. Beberapa istilah dari konstitusi seperti grondwet bahasa Belanda, artinya yaitu wet berarti undang-undang dan ground berarti tanah. Beberapa negara yang menggunakan istilah konstitusi bahasa Inggris untuk mengartikan konstitusi. 3. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi diartikan sebagai hukum dasar atau undang-undang dasar, istilah untuk menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sifat dan fungsi konstitusi ada 2, yaitu yang pertama, sifat pokok konstitusi negara adalah fleksibel atau luas dan rigid kaku. Konstitusi negara memiliki sifat fleksibel atau luas apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan zaman atau dinamika masyarakatnya. Sedangkan konstitusi negara dikatakan rigid atau kaku apabila konstitusi itu sulit untuk diubah kapanpun. 2. Fungsi pokok konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Pemerintah sebagai suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat terkait oleh beberapa pembatasan dalam konstitusi negara sehingga menjamin bahwa kekuasaan yang dipergunakan untuk memerintah itu disalahgunakan. Dengan demikian diharapkan hak warga negara akan terlindungi. Tujuan konstitusi. Secara garis besar, konstitusi bertujuan untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah serta menjamin hak pihak yang diperintah atau rakyat dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Sehingga pada hakikatnya tujuan konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusionalisme yang berarti pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak
dan jaminan terhadap hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Pentingnya konstitusi dalam negara. Konsekuensi logis dari kenyataan bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk, maka konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dr. A. Hamid S. At-Tamimi dalam disertainya berpendapat tentang pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Sejalan dengan pemahaman di atas, Sturgeon dalam bukunya Net States van het Koninkrijk der Nederlanden menyatakan bahwa konstitusi merupakan barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang syarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu, sekaligus ide-ide dasar yang digariskan oleh The Founding Father, serta memberi arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang akan dipimpin. Semua agenda penting kenegaraan ini tercover dalam konstitusi, sehingga benarlah kalau konstitusi merupakan cabang yang utama dalam studi ilmu hukum tata negara. Perubahan konstitusi di negara Indonesia. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yang diberlakukan di Indonesia telah mengalami perubahan-perubahan dan masa berlakunya di Indonesia, yakni dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 berdiri 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. 2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat berdiri 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. 3. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 berdiri 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. 4. Undang-Undang Dasar 1945 berdiri 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999. 5. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan 1 berdiri 19 Oktober 1999 sampai dengan 18 Agustus tahun 2000. 6. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan 1 dan Perubahan 2 berdiri 18 Agustus tahun 2000 sampai dengan 9 November tahun 2001. 7. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan 1, 2, dan 3 berdiri 9 November tahun 2001 sampai 10 Agustus tahun 2002. 8. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan 1, 2, 3, dan 4 berdiri 10 Agustus tahun 2002. Sejarah lahirnya konstitusi di Indonesia. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI atau Dokuritsu Junpei Sakai dalam bahasa Jepang yang beranggotakan 21 orang, diketuai
Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. BPPKI ditetapkan berdasarkan maklumat Gyunseikan nomor 23 bersamaan dengan Ultah Tenoheika pada tanggal 29 April 1945. Klasifikasi konstitusi. Konstitusi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis. 2. Konstitusi fleksibel dan konstitusi kaku. 3. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak tinggi. 4. Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan. Dan yang terakhir, konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis yaitu merupakan suatu instrumen atau dokumen yang dapat dijumpai pada sejumlah hukum dasar yang diadopsi atau dirancang oleh para penyusun konstitusi dengan tujuan untuk memberikan ruang lingkup seluas mungkin bagi proses undang-undang biasa untuk mengembangkan konstitusi itu sendiri dalam aturan-aturan yang sudah disiapkan. Konstitusi tidak tertulis dalam perumusannya tidak membutuhkan proses yang panjang, misalnya dalam penentuan quorum, amandemen, referendum, dan konvensi. Konstitusi fleksibel dan konstitusi kaku. Ciri-ciri konstitusi fleksibel yaitu A. Elastik, B. Diumumkan dan diubah dengan cara yang sama. Ciri-ciri konstitusi yang kaku: A. Mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dan peraturan undang-undang yang lain. B. Hanya dapat diubah dengan cara yang khusus, istimewa, dan persyaratan yang berat. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak tinggi. Konstitusi derajat tinggi ialah konstitusi yang mempunyai derajat kedudukan yang paling tinggi dalam negara dan berada di atas peraturan perundang-undang yang lain. Konstitusi tidak derajat tinggi ialah konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan serta derajat. Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan. Jika bentuk negara itu serikat, maka akan didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian. Dalam negara kesatuan, pembagian kekuasaan tidak dijumpai karena seluruh kekuasaannya terpusat pada pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam konstitusi. Konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer. Konstitusi yang mengatur beberapa ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial dapat diklasifikasikan ke dalam konstitusi sistem pemerintah presidensial, begitu pula sebaliknya. Implementasi konstitusi. Ada 2 implementasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, implementasi konstitusi Indonesia. Yang kedua, implementasi konstitusi dalam kehidupan. Implementasi konstitusi Indonesia. Konstitusi di Indonesia selalu mengalami perubahan. Yang pertama kali berlaku adalah UUD 1945. Kemudian disusul UUD RIS pada tahun 1949. Merupakan konstitusi kedua yang mengakibatkan bentuk negara kesatuan berubah menjadi negara serikat. UUDS 1950 merupakan konstitusi yang ketiga.
Walaupun kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi sistem pemerintahannya adalah parlementer sampai dikeluarnya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945 yang berlaku hingga reformasi yang mengantarkan amandemen UUD 1945 keempat kali dan berlaku sampai sekarang. Yang kedua yaitu perubahan konstitusi di Indonesia. Dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah bahwa penyusunan rancangan UUD yang dilakukan oleh BPUPKI sangat tergesa-gesa, sehingga belum segitu sempurna. Desakan dari Belanda juga merupakan faktor penyebab berubahnya konstitusi, hingga terjadinya pergeseran politik hukum di Indonesia yang menuntut amandemen UUD 1945 dan berpengaruh pada berubahnya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu implementasi konstitusi dalam kehidupan. Yang pertama, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi kesejahteraan umat manusia. Yang kedua, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa konstitusi dalam arti sempit yaitu sebagai dasar hukum. Konstitusi dalam arti sempit yaitu sebagai hukum dasar yang tertulis atau undang-undang dasar. Konstitusi dalam arti luas yaitu sebagai hukum dasar yang tertulis atau undang-undang dasar dan hukum dasar yang tidak tertulis atau konvensi. Dalam praktiknya, konstitusi Dustur terbagi menjadi dua bagian, yaitu tertulis, undang-undang dasar, dan yang tidak tertulis atau dikenal juga sebagai konvensi. Konstitusi merupakan media bagi terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga negara. Konstitusi sebagaimana disebutkan merupakan aturan-aturan dasar yang dibentuk dalam mengatur hubungan antar negara dan warga negara. Sekian dari kami kelompok 3, terima kasih.